Membuat gantungan kunci kura-kura. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja ya bunda-bunda, kita buat kepalanya dulu. Langsung kita buat magic ring. Dan kita buat di baris pertama itu 6 single crochet. Apa kabar bunda? Semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya spesialkan untuk membuat tutorial membuat gantungan kunci model kura-kura. Nanti bunda ikuti aja sampai selesai ya bunda, biar tidak gagal paham. Nah, tadi di awal kita langsung membuat magic ring ya, terus kita membuat 6 SC atau single crochet. Saya singkat jadi SC aja ya biar lebih gampang nyebutnya. Dan kita tadi sudah membuat 6 SC. Nah, di baris kedua kita buat 6 increase, yaitu satu lubang kita isi 2 SC. Jadi dalam baris 2 ini kita mendapat 12 SC. Jadi dikalikan 2 ya, masing-masing di lubangnya itu kita isi dengan 2 SC. Sampai selesai dan kita mendapatkan 12 SC, kita menuju ke baris ketiga. Di baris ketiga kita buat dulu 1 SC, kita tandai biar kita tahu batasnya, kita membuat tusukan SC-nya. Nah, di baris ketiga ini kita buat 1 SC dulu, baru kita lanjut di lubang berikutnya kita isi dengan increase. Jadi 1 SC dulu, terus lubang berikutnya kita isi dengan 2 SC, 1 increase. Jadi semuanya dalam baris ketiga ini kita mendapatkan ada 18 SC. Nah, ini kita sudah di akhir baris ketiga. Kita membuat increase di lubang terakhir. Kita lanjut membuat baris yang keempat. Nah, saya biasakan itu kalau memulai baris baru kita buat 1 SC, lalu kita tandai biar kita tahu batasnya untuk membuat SC-nya. Nah, di baris keempat ini kita sampai ke 6 baris. Jadi buat 3 baris ya, 4, 5, 6. Kita buat 18 SC lagi. Jadi tidak ada increase ya, rata kita buat masing-masing 1 lubang 1 SC. Sampai di baris ke-6. Kita buat 3 baris berturut-turut dengan 8 SC dalam 18 SC dalam setiap baris. Kita buat sampai 3 baris ya bunda-bunda. Nah, ini kita sudah mendapat 3 baris. Setelah kita selesai buat 3 baris, kita isi dengan 1 SC dalam 1 lubang. Nah, kita lanjut di baris ke 7 ya. Di baris ke-7 ini kita buat 1 SC dulu, lalu kita beri tanda. Nah, di sini kita buat decrease ya, yaitu decrease itu pengurangan. Kalau yang tadi increase itu penambahan, jadi dalam 1 lubang kita buat 2 SC. Kali ini kita buat DC, yaitu decrease. Dalam 2 lubang kita jadikan 1. Jadi pengurangan ya bunda. Kalau tadi kita penambahan, kita sekarang membuat pengurangan. Jadi dia agak mengecil dan berkurang jumlah SC-nya. Nah, untuk selanjutnya kita isikan dulu dengan dakronnya. Untuk membentuk kepalanya ini kita isi dengan dakron secukupnya sampai membentuk bulatan yang sempurna. Dilanjut lagi di baris yang ke-8 kita buat 4 kali decrease ya. Jadi kita kurangi. Jadi 2 lubang kita jadikan 1. Caranya membuat decrease seperti ini. Kita ambil 2 lubang terus kita jadikan 1. Kita buat 4 kali ya. 2, 3 sampai. Nah, ini udah hampir selesai. Kita potong benangnya dulu. Kita rapikan menggunakan jarum rajut. Saya menggunakan jarum yang besar ya. Tapestry namanya ya, jarumnya tapestry. Nah, di sini kita tutup menggunakan jahitan seperti ini pakai jarum ya. Lalu kita akan tarik sehingga dia menutup dengan sempurna seperti ini. Seperti itu membuat kepala dari kura-kura ya bunda. Kalau bunda-bunda mengikuti dengan seksama, pasti bunda-bunda juga bisa membuatnya. Yang pemula juga pasti bisa membuatnya. Untuk selanjutnya kita membuat bagian
kakinya. Nah, ini juga kita mulai dengan membuat magic ring, lalu buat di baris pertama kita buat 6 SC juga. Lalu kita tutup barisnya dan kita langsung membuat satu increase di lubang pertama. Kita beri tanda. Jadi dalam satu lubang kita buat lagi 2 SC. Jadi kita mendapatkan 12 SC karena tadi ada 6 SC. Masing-masing di lubangnya kita isi dengan 2 SC, jadi dapat 12 SC. Nah, ini udah selesai baris kedua. Kita lanjut dengan baris ketiga, kita buat dulu 1 SC, lalu kita berikan tanda. Sama seperti tadi juga ya, kita buat 1 SC dan 1 increase. Nah, jadi satu lubang pertama kita buat 1 SC, di lubang berikutnya kita isi dengan 2 SC. Begitu seterusnya, kita buat lagi 1 SC, lalu kita isi 1, 2. Jadi semuanya ada 18 SC dalam satu baris ketiga ini. Kita lanjut dengan baris keempat. Kita buat 1 SC, 1 SC lagi. Lalu kita membuat 1 increase. Jadi 2 SC dulu, baru 1 increase. Kita lakukan berulang. Nah, ini 1, 2, langsung sampai selesai kita di baris keempat. Kita lanjut lagi di baris kelima. Di baris kelima kita buat 1 SC dulu, kita berikan tanda. Di baris kelima ini kita buat lagi 3 SC. Kalau yang tadi 2 kan, sekarang 3 SC. Terus di lubang berikutnya 1, 2, 3. Di lubang berikutnya kita buat 1 increase. Jadi 1, 2, 3 kita buat increase lagi. Nah, kita lakukan berulang sampai di akhir baris kelima. Kita mendapatkan 30 SC di baris kelima ini ya bunda-bunda. Kita lakukan sampai selesai baris kelima. Nah, ini sudah selesai baris kelima. Di baris kelima ini kita langsung melipat seperti ini ya bunda. Kita akan bentuk seperti kaki. Kita lipat seperti ini. Terus kita tutup dengan tusuk SC. Lakukan perlahan-lahan saja. Kita tutup dengan tusuk SC. Nanti kita lakukan sampai di akhir barisnya ya bunda-bunda. Nah, kita sudah selesai sampai di ujungnya ini. Kita gunting lalu kita rapikan sisa benangnya. Asal bunda-bunda udah bisa dasarnya ya bunda, membuat tusuk SC, membuat tusuk HDC, membuat tusuk DC, itu pasti bunda-bunda bisa membuat apa saja yang bunda inginkan. Asal udah paham dasarnya aja, itu aja bunda-bunda bisa membuat tusuk, macam-macam tusuk dalam rajut pasti bisa. Nah, ini saya sudah membuat 4 macam ya, 4 buah ya, 4 buah kakinya. Sama juga caranya membuatnya. Nah, ini kita sudah membuat kepala dan juga kakinya. Sekarang bagian cangkang bagian bawah. Kita buat dulu magic ring. Lalu kita buat 6 SC lagi di baris pertama. Setelah itu tarik benangnya, rapikan, terus kita buat di lubang berikutnya langsung ya kita membuat 2 SC dalam satu lubang, yaitu 6 increase. Sekali lagi, increase itu adalah 2 tusuk kita buat dalam satu lubang. Jadi penambahan ya bunda-bunda. Jadi bedakan increase dan decrease. Kalau increase itu penambahan, kalau decrease itu pengurangan. Jadi kita membuat sekarang ini adalah increase, itu penambahan. Dan di baris kedua ini kita dapatkan 12 SC. Karena dalam satu lubang itu kita isi 2. Lanjut ke baris ketiga, kita buat 1 increase, 1 SC. Kita beri tanda dulu.
Lalu lanjut lubang berikutnya kita buat 1 increase. Jadi di baris ketiga ini kita mendapatkan ada 18 SC ya Bunda. 1, 2, 3. Nah dikalikan 6 kali, jadi kita mendapatkan 18 SC. 1 increase, 1 SC, 1 increase. Nah sampai selesai kita lanjut dengan baris yang keempat. Nah di baris keempat ini kita buat 1 increase dulu ya di awal. Di baris keempat ini kita buat 1 increase. Lalu kita lanjut dengan 2 SC. Jadi kebalikannya, biasanya kan kita SC dulu baru increase. Sekarang kita buat increase dulu, 1 increase terus 2 SC. Nah seperti itu kita ulangi sampai di akhir baris sehingga kita mendapatkan 24 SC. Nah ini sudah saya sertakan dengan teksnya ya, biar bunda-bunda tidak gagal paham membuat tusuk rajutan ini. Jadi bunda sambil melihat videonya sambil melihat teksnya juga bisa. Nanti pasti bunda bisa membuatnya karena udah lengkap dengan teksnya, biar bunda-bunda bisa belajar sendiri. Di baris kelima ini kita membuat 3 SC lagi, 1, 2, 3. Dilanjut di lubang berikutnya kita buat 1 increase. Nah 1 increase. Kita buat sampai di akhir baris ya. Jadi 3 SC 1 increase. Lanjut di baris ke-6 kita buat lagi 2 SC 1 increase. Kita buat dulu 2 SC 1 increase. Di lubang berikutnya kita buat berturut-turut 4 SC ya. Setelah 4 SC kita buat 1 increase. Jadi 2 SC dulu 1 increase, terus kita buat 4 SC 1 increase. Dilanjut diulang lagi 4 SC 1 increase, dan di akhir baris kita mendapatkan sisa 2 SC. Nah jadi di akhir 2 SC, di awal tadi juga 2 SC. Di tengah-tengahnya itu kita buat 4 SC baru 1 increase. Jadi ikuti saja pola yang sudah saya tulis ya bunda. Pasti bunda bisa mengikutinya. Dengan pola yang ada di baris ke-6 ini kita mendapatkan lingkaran yang sempurna ya bunda. Jadi tidak ada membentuk sudut. Jadi kita bisa dapat bulatan yang sempurna. Lanjut kita baris ke-7. Di baris ke-7 ini kita membuat 5 SC berturut-turut. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di lubang berikutnya kita buat 1 increase. Nah kita ulangi sampai di akhir baris. Jadi seperti itu polanya ya. 5 SC 1 increase. Selesai baris ke-7 kita potong benangnya. Jadi di baris ke-7 ini kita mendapat 42 SC. Diingat ya bunda, di baris ini kita mendapatkan 42 SC. Nah kita rapikan dulu sisa benangnya. Dan lanjut kita akan membuat bagian cangkang bagian atasnya ya bunda. Nah kita rapikan dulu sisa benangnya supaya jadinya seperti yang bunda lihat di dalam video ini. Kita rapikan sisanya. Nah ini setelah kita putus benangnya, kita lanjut membuat cangkang bagian atas. Nah untuk cangkang bagian atas ini kita buat sama polanya dengan cangkang yang bawah tadi ya. Sama, kita dapat 42 SC. Seperti di cangkang bawah tadi kita sudah mendapat 42 SC. Nah seperti ini ya bunda. Kita lanjut untuk baris berikutnya. Baris ke-8 sampai baris ke-10 kita buat 42 SC juga. Jadi dalam satu lubang 1 SC, kita buat 42 SC keliling sampai mendapatkan baris yang ke-10. Kita buat 1 SC dalam satu lubang. Jadi seperti membentuk sebuah mangkok begitu ya bunda. Kalau bagian atas cangkangnya nanti kita isi dengan dakron juga biar lebih
bagus jadinya dan sempurna. Nah, ini sudah selesai, kita buat 3 baris 42 SC dan kita langsung lanjut untuk menyatukan cangkang bawah dan cangkang atasnya ini dengan menggunakan tusuk slip stitch. Nah, coba Bunda perhatikan slip stitchnya seperti ini. Kita gabung, lalu kita tarik benangnya keluar. Harus pelan-pelan ya Bunda. Memang agak-agak ribet juga, tapi kalau Bunda-bunda udah paham pasti mudah. Kita sisakan sedikit lubang untuk masukkan dakronnya. Jangan lupa kita isi dakronnya sampai memenuhi cangkangnya itu. Kita lanjut dengan menutup bagian atas dan bagian bawah cangkangnya. Kita lakukan tusuk slip stitch tadi ya, sampai dengan selesai, sampai cangkangnya ini ketutup semua. Sudah selesai, kita tutup bagian cangkang atas dan cangkang bawah. Kita lanjut dengan membuat atau menggabungkan kepala dan juga bagian cangkangnya. Ini kita jahit seperti ini aja ya Bunda. Bagaimana caranya kita sampai mendapatkan posisi kepala yang pas dengan cangkangnya. Kita jahit saja dan usahakan jahitnya yang rapi biar tidak ada benang yang tampak kusut di antara kepala sama cangkangnya. Udah kayak gitu aja Bunda, gampang kok. Nanti Bunda-bunda juga pasti bisa membuat sendiri. Lumayan lah Bunda, bentuk kura-kura ini seperti ini kita bisa buat gantungan kunci bisa, gantungan tas juga bisa, atau bisa untuk jarum pentul. Bunda-bunda bisa menggunakannya di rumah atau di meja kerja. Nah, lanjut kita membuat atau kita menyatukan atau kita menempel bagian kaki di cangkang bawah seperti ini ya Bunda. Nah, kita susun dulu, kita atur dulu posisinya. Kita tahan menggunakan jarum pentul dulu. Kita buat dulu seperti ini, kita rapikan dulu. Nah, kita atur posisinya. Kalau sudah kita mendapatkan posisi yang pas, kita tinggal menjahitnya saja. Nah, cara jahitnya yang rapi ya Bunda, biar kelihatan rapi juga benang-benangnya. Jangan sampai kelihatan tidak rapi begitu. Udah selesai, kita jahit dan posisi kakinya juga udah pas. Lanjut sisa benang kita buat lagi. Jadi kita tadi menjahitnya menggunakan benang agak panjang ya Bunda, agar ada sisanya juga untuk kita membuat ekornya. Nah, kita dari sisa benang ini kita posisikan jarum tadi itu, kita di akhir jahitan kita buat di bagian ekor. Lanjut kita menggunakan jarum rajut, kita buat ekornya, kita buat 5 rantai. Lalu di rantai kedua kita buat 1 SC sampai selesai, kita buat jadinya 4 SC untuk bagian ekornya. Nah, ini ya Bunda, kita udah selesai. Oh ya Bunda-bunda, nanti insya Allah saya akan coba rutinkan untuk buat tutorial seperti ini di hari Minggu ya Bunda. Jadi setiap hari Minggu saya akan posting tutorial seperti ini ya Bunda. Jadi Bunda tetap menunggu setiap hari Minggu buat saya posting tutorial merajut. Jadi Bunda-bunda jangan sampai kelewatan setiap hari Minggu. Insya Allah saya usahakan untuk membuat postingan tutorial seperti ini. Jadi kita buat apa ya Bunda untuk minggu depan, seperti itu kita buat lagi tutorial-tutorial berikutnya. Jadi Bunda-bunda jangan sampai ketinggalan. Nah, ini udah selesai ya Bunda, kita buat ekornya, kita buat juga bagian mata. Kita pakai benang hitam aja ya Bunda, tapi kalau Bunda punya manik-manik kecil untuk mata bisa Bunda-bunda pasang menggunakan jarum tangan. Selanjutnya kita pasang ringnya untuk gantungan kuncinya. Udah kayak gitu, gampang ya Bunda. Asalkan Bunda-bunda tetap rajin belajar ya Bunda-bunda. Nah, kita udah selesai membuatnya. Terima kasih buat Bunda-bunda yang sudah nonton sampai selesai. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.